How to pray victory prayer. Bagaimana caranya berdoa, doa yang berkemenangan. Remember yesterday I told you that we need the spirit of wisdom and understanding. Ingat kemarin saya berbicara tentang kita butuh roh pengetahuan dan hikmat. We need to be able to pray with our spiritual eyes so that we can usher in God's kingdom come. Kita perlu untuk berdoa dengan mata rohani kita supaya kita bisa mengatakan datanglah kerajaanmu. I mentioned that we are the doorway between heaven and earth. Saya mengatakan tadi bahwa kita adalah pintu gerbang dunia dan surga. Whether that door is shut or open is up to what we do. Nah, pintu itu tertutup atau terbuka itu terserah saudara semuanya. See, Ephesians 3:19 says, Saudara, Efesus 3 ayat 19 mengatakan that we will be filled with the fullness of God. bahwa kita akan dipenuhkan oleh kepenuhan dari Allah. God wants us to be full of His goodness. Tuhan ingin kita dipenuhi oleh kebaikannya, so that we overflow in His goodness. supaya di dalam kebaikannya kita itu berkelimpahan, meluap-luap. So that our lives will be a demonstration of His Spirit's power. Supaya hidup kita ini bisa menjadi, hidup kita ini menyatakan pekerjaan rohnya. The Lord wants us to birth His promises on earth. Tuhan ingin kita untuk melahirkan janji-janjinya di dunia ini. Let's have a look at the story of Jesus' birth, conception with Mary. Mari kita lihat kisah di mana Yesus sedang dikandung di dalam rahim Maria. Luke 1. Lukas 1. Start with verse 26. Ayat 26 mulai. Here the angel came to visit Mary. Di sini diceritakan bahwa malaikat datang untuk mengunjungi Maria. Look at how the angel greeted Mary in verse 28. Coba lihat di dalam ayat yang ke-28 bagaimana malaikat itu menyapa Maria. It says, "Greetings, highly favored one, the Lord is with you." Dikatakan, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. You notice how the angel greeted her, highly favored one. Saudara, di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa seseorang yang begitu dikasihi. Here Jesus, the angel was declaring the identity of Mary in the eyes of God. Saudara, di sini malaikat menyatakan identitas Maria di mata Tuhan. And how did Mary respond? Dan bagaimana respon Maria pada saat itu? It says she was troubled. Dikatakan dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, Maria pun mulai terkejut. And she wondered what that meant. Dan dia berpikir apa artinya kira-kira itu. And then in verse 31, Dan di ayat yang ke-31, the angel said, "Do not be afraid, Mary. You have found favor with God. You will be with child and give birth to a son, and you are to give him the name Jesus." dikatakan bahwa jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung anak laki-laki dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. The angel was proclaiming the plan and purpose of God to Mary. Malaikat itu sedang menyatakan rencana dan tujuan Allah kepada Maria bagi dunia ini. In verse 34 it says, Dikatakan dalam ayat 34, "How can this be since I do not know a man?" kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. We often respond that way. Seringkali kita merespons seperti itu, saudara. When we feel God is saying something, we wonder, how is that going to happen? Ketika Tuhan berkata sesuatu kepada kita, kita mulai berpikir bagaimana itu bisa terjadi. Even in Mary's doubt, the angel replied. Bahkan di dalam keraguan Maria, malaikat pun menjawabnya. The angel in verse 35 says, "The angel answered and said to her, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you."
Dikatakan Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. You notice when the angel said that to Mary, her next response in verse 38 says, I am the Lord's servant. May it be to me as you have said. Saudara, kita perhatikan setelah malaikat berkata itu kepada Maria, jawabannya ada di ayat 38. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Aku ini adalah hamba Tuhan. On hearing what the angel said, Mary immediately accepted what the angel has said. Setelah mendengar apa yang malaikat itu katakan, Maria tiba-tiba menerima hal itu. By doing that, Mary was declaring an agreement with God. Dengan menyatakan seperti itu, Maria berarti sudah menyatakan persetujuannya dengan Tuhan. Agreement to allow God to use her so that the plan and purpose of God can be birthed. Persetujuan di mana dia setuju supaya Allah menggunakan dia sebagai alatnya dan untuk melahirkan Yesus untuk datang ke dunia ini. It was a declaration of agreement between heaven and earth. Ini adalah deklarasi persetujuan antara surga dan dunia. It was that declaration that brought the conception of Jesus. Nah, saudara, persetujuan ini, deklarasi inilah yang membawa Yesus mulai masuk ke dalam dunia. It was through Mary's declaration that God was able to overshadow Mary and give her a supernatural conception. Dan melalui persetujuan inilah maka Maria pun mulai mengandung secara supranatural dan Yesus datang ke dunia ini. It's because of Mary's obedience and declaration that the impossible was made possible. Hal ini dikarenakan oleh ketaatan Maria, maka sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. I want to say to you today, there is the power of declaration with our mouth. Saudara, saya ingin katakan bahwa di dalam mulut kita ada kuasa pernyataan. The words that we declare has as much power as what Mary did that day. Kata-kata yang keluar dari mulut kita memiliki kuasa yang sama seperti Maria ini. When we declare something in agreement with heaven, we bring forth the overshadowing of the Holy Spirit upon our situation, upon our lives. Saudara, ketika kita menyatakan seperti itu berarti kita memperkatakan supaya Roh Kudus melingkupi hidup kita di dalam menghadapi setiap permasalahan. Mary begins to see herself as God's highly favored one. Maria mulai melihat dirinya sebagai seseorang yang begitu dicintai dan dihargai oleh Allah. I want to see yourself today as God's highly favored one. Dan saya ingin semua kita di tempat ini melihat diri kita masing-masing sebagai seseorang yang begitu dihargai oleh Allah. Now turn to someone and say, I am God's highly favored one. Mari saudara toleh kanan kiri katakan, aku sangat dihargai oleh Allah. And turn to the person again and say, you are God's highly favored one. Katakan pula sebaliknya, engkau orang yang sangat dihargai oleh Allah. Now say it with a total conviction. Saudara katakan dengan penuh kekuatan yang kau miliki, katakan saudara. And give a shout to yourself and say, I am God's highly favored. Saudara, sekarang saya minta kita semua teriak, aku sangat dihargai Allah. Haleluya. Say that to yourself every day. Setiap hari perkatakan itu kepada diri saudara. You know what I used to do many years ago? Saudara, beberapa tahun yang lalu saya biasa melakukan hal ini. I was a very shy girl. You will never see me standing here. Saudara, beberapa tahun yang lalu saya ini orangnya pemalu. Tidak mungkin kalau bisa berdiri di mimbar seperti ini. Even when I go to prayer meeting, I could not even open my mouth to pray. Dan bahkan ketika saya berada dalam persekutuan doa, saya tidak bisa membuka mulut untuk berdoa. And one day, I was in Singapore attending a conference, and the speaker was my spiritual father, Reverend Silvoso.
Dan ketika itu saya menghadiri sebuah konferensi di Singapura, dan pembicaranya adalah bapak rohani saya, yaitu Reverend Ed Silvoso. Suddenly he came up to me and said, "The Lord says I need to lay hands on you and you're going to preach the word to the nations." Kemudian tiba-tiba dia mengulurkan tangannya kepada saya dan menjamah saya. Tuhan berkata bahwa engkau akan berkhotbah, engkau akan memberitakan kabar baik. I looked at him, I said, "You have picked the wrong person, Daniel. Kemudian saya tatap dia dalam-dalam, saya katakan, salah orang, Pak. I think you got the surname wrong. Mungkin Bapak nama belakangnya salah. It's not me." Mungkin bukan saya. And then he said, "Oh well, you don't want it, I cannot pray." Kemudian dia katakan, ya sudah, kalau nggak mau saya nggak akan doakan. So he refused to pray for me. Akhirnya dia menolak berdoa untuk saya. We went to a meeting and I was seated in the front row. Dan kemudian ada sebuah ibadah dan saya duduk di barisan depan. And we were singing the song, "I Surrender All." Dan kemudian kita sedang menyanyikan lagu Aku Berserah. I had my hands both raised and I was really enjoying myself singing that song. Dan saya pada saat itu mengangkat kedua tangan saya dan saya ingat saya menikmati menyanyikan lagu itu. And then the Holy Spirit said, "Put your hand down, you're not surrendering all." Kemudian Roh Kudus bilang, turunkan tanganmu, kamu belum berserah sepenuhnya. I said, "What do you mean? I'm just worshiping you." Kemudian saya katakan, maksudnya apa? Kan saya cuma menyembah. And he said, "You better mean what you sing." Kemudian Roh Kudus bilang, kalau engkau bernyanyi, engkau harus mengerti engkau itu bernyanyi apa. I want you to be a preacher of the word and you say no, so put your hand down. Saya ingin kau berkhotbah, kalau kau tidak mau turunkan tanganmu. Then I said, "How can I be a preacher, God?" Kemudian saya berkata kepada Tuhan, bagaimana saya bisa menjadi pembicara? I said, "Father, look at me. You've made me a woman." Saudara lihat aku, bahkan kalau aku ini seorang wanita, saya ini seorang wanita. What's you? You make me an Asian woman. Dan kau masih tetap menciptakanku sebagai wanita yang berasal dari benua Asia. Asian women are never encouraged to be a public person. Biasanya wanita Asia itu tidak pernah dianjurkan untuk menjadi pembicara. And I said, "I've never gone to Bible college. How can I preach?" Dan saya berkata, saya tidak pernah menghadiri sekolah Alkitab. Bagaimana saya bisa berkhotbah? And then he said, "If you base your destiny on your gender, on your family background, on your education, you will never walk in your destiny." Kemudian Tuhan berkata, kalau engkau meletakkan itu, engkau menggolongkan dirimu bahwa wanita itu tidak bisa, kemudian tidak pernah bisa untuk berbicara dan seterusnya, engkau selalu menolak, maka engkau tidak akan pernah bisa dipakai oleh Tuhan. Because it's not by might, not by power, by my spirit that you will do all things. Karena itu bukan oleh kuat dan gagah kita, tapi oleh Roh Tuhan. You know how I felt that moment? Saudara tahu apa yang saya rasakan saat itu? I actually started to feel so sorry for myself. Saya sebenarnya mulai merasa kasihan kepada diri saya sendiri. Because all of a sudden I realized, oh God, this life I cannot live the way I want anymore. Karena tiba-tiba saya sadar, oh Tuhan, saya tidak lagi bisa hidup sesuai apa yang saya kehendaki lagi. This life doesn't belong to me anymore. Dan hidup ini tidak lagi bukan milikku lagi. So I just sat there and cried. Jadi saya hanya duduk di sana dan menangis. And then the Lord spoke to me about Mary. Dan kemudian Tuhan berbicara kepada saya mengenai Maria. And He said, "Would you respond like Mary?" Kemudian Tuhan berkata, apakah kamu mau merespons seperti Maria? And I know I couldn't say no. Dan saya tahu bahwa saya tidak akan pernah bisa berkata tidak. And I said, "Be unto me as you have said, Lord." Dan kemudian saya katakan, jadilah padaku sesuai dengan firman-Mu. And then He said, "I will overshadow you." Dan kemudian Tuhan berkata, aku akan melingkupi dan melindungimu. As soon as Reverend Silvoso finished preaching, it was as if he knew what was going on that seat. Ya, setelah Reverend Ed Silvoso selesai berkhotbah, dia tahu apa yang sedang terjadi kepada saya di bangku depan tadi. He went straight to me and he said, "I believe we are ready for prayer."
Kemudian dia tiba-tiba langsung menuju ke arah saya dan dia berkata, "Saya tahu kita sudah siap untuk berdoa." So he brought me to the green room. Akhirnya dibawa saya kepada suatu ruangan. He got a few pastors together. Dan ada beberapa hamba Tuhan juga di sana. They made me kneel down, they lay hands and prophesy over me. Dan akhirnya saya berlutut dan mereka berdoa dan bernubuat bagi saya. When they finished, he pulled me up with his hand and he said, "Welcome on board, Reverend Teresa Tay." Akhirnya setelah saya selesai didoakan, saya ditarik bagian berdiri dikatakan, "Selamat datang di penerbangan ini, Ibu Pendeta Teresa Tay." I was no reverend at that time. Pada saat itu saya belum menjadi seorang Just a pembicara, housewife. cuman hanya seorang ibu rumah tangga. So when I came home, I dare not even tell my husband. Dan ketika saya pulang, bahkan saya tidak berani untuk berbicara kepada suami saya mengenai hal itu. I look at myself in the mirror every morning Setiap pagi saya bangun, saya berkaca. and I point to myself in the mirror Dan saya tunjuk diri saya di kaca. and I say, "You are a reverend. Dan saya katakan, kamu ini sekarang pendeta hamba Tuhan. You are a reverend." Engkau sekarang hamba Tuhan. And then one night, as I was getting ready to go to church, my son said to me, Dan ketika itu saat suatu malam saya bersiap-siap ke gereja dan anak saya datang kepada saya. he said, "Mommy, are you getting ready for your destiny?" Anak saya berkata, "Ibu, apakah kau sedang siap-siap untuk takdir masa depanmu?" I said, "Getting ready for what destiny?" Dan saya katakan, "Apa? Takdir masa depan seperti apa?" He said, "This morning, when I was praying, I had a vision of you preaching in a stadium." Karena pagi hari tadi waktu saya berdoa, saya mendapatkan penglihatan bahwa ibu sedang berkhotbah di stadion. And he was just 13 years old. Dan dia pada saat itu masih berumur 13 tahun. I said, "Oh Jesus, you're really not going to let me off, are you?" Dan saya katakan kepada Yesus, "Oh Tuhan, benar-benar kamu tidak pernah melepaskanku ya? You speak to my 13-year-old. Bahkan kau berbicara kepada anakku yang berumur 13 tahun. Something was imparted to me that day. Pada hari itu sesuatu terimpartasi ke dalam hidup saya. I began to learn to see myself the way God sees me. Dan saya mulai belajar untuk melihat diri saya sebagaimana Tuhan memandang diri saya. See, if you want to walk in your destiny, you have to accept what God says about you. Saudara, kalau kita mau berjalan di dalam tujuan hidup kita yang benar, maka kita harus tahu Tuhan melihat kita seperti apa. And when God speaks to you about the future, it is for you to pray it through. Dan ketika Tuhan berbicara kepada saudara mengenai masa depan saudara, maka yang harus saudara lakukan adalah mendoakannya. See, your destiny is like crossing a bridge. Saudara, tujuan hidup atau takdir hidup saudara itu seperti menyeberangi jembatan. Imagine yourself standing on a riverbank. Bayangkan saudara itu sedang berdiri di pinggir sungai. And your destiny is on the other side of the river. Dan takdir atau tujuan hidup saudara itu di seberang sana. You have to cross a bridge. Saudara tentunya kan harus menyeberang jembatan kan? And that bridge is your bridge of prayer. Dan jembatan itu adalah jembatan doa kita, saudara. See, when God says about your future, it doesn't mean that He's just going to suddenly land it on your lap one day. Saudara, ketika Tuhan berbicara tentang masa depan kita, bukan berarti masa depan itu tiba-tiba datang di samping kita suatu hari. When He makes it known to you, Ketika Tuhan menyatakan itu, memberitahukan kepada kita, you need to accept it. saudara yang harus dilakukan pertama adalah And get menerimanya. excited about it. Dan kemudian senang akan hal itu. And begin to pray. Dan mulai berdoa. And build that bridge of prayer. Dan bangun jembatan doa itu. Because there's always the enemy that wants to rob you and destroy your future. Karena selalu ada si jahat, yaitu musuh kita yang berusaha mencuri masa depan kita. You keep walking, Saudara tetap berjalan terus. praying on the bridge. Berdoa di jembatan doa itu. Build the bridge. Bangun jembatan doa itu. Every step of the way you keep
building. Setiap langkah saudara terus-menerus membangun jembatan doa itu. Every day as you build that bridge, you get closer to the other side. Jadi setiap kali saudara berdoa membangun jembatan itu, saudara semakin mendekat kepada tujuan hidup itu. Even if you face difficulty, you keep building that bridge of prayer. Bahkan mungkin saudara mengalami rintangan masalah, tetap membangun jembatan itu, saudara. Like the woman with the issue of blood, no crowd, no person can stop her from reaching to Jesus. Seperti wanita yang mengalami masalah pendarahan, tidak ada kerumunan orang, tidak ada seorang pun yang bisa menghentikanku untuk menggapai Yesus. Like the blind man Bartimaeus, he called out, Jesus, Son of David, have mercy on me. Seperti Bartimaeus yang buta berseru, Yesus anak Daud, tolong aku. People asked him to shut up. Bahkan orang-orang menyuruh dia untuk diam. But the more they asked him to shut up, the more he cried out, Jesus, Son of David, have mercy on me. Tetapi semakin orang-orang menyuruh dia diam, semakin dia berteriak dengan lantang, Yesus, anak Daud, berikanlah kasih karuniamu, pengampunanmu kepadaku. Oppositions are planted in your way to stop you. Saudara, musuh atau halangan itu diletakkan di depan kita untuk menghentikan kita. They are planted in your way by the enemy to discourage you. Siapa yang meletakkan itu? Yaitu musuh kita si iblis, untuk membuat kita menjadi semakin merasa kecil, tidak mampu. Because the enemy doesn't want you to cross that bridge. Karena musuh tidak akan pernah mau kita untuk bisa menyeberang jembatan itu. But the more opposition you face, the more you need to cry out. Jadi semakin banyak rintangan yang saudara hadapi, semakin banyak saudara harus berdoa. So how do you pray? Jadi bagaimana saudara seharusnya berdoa? While you wait for your destiny to arrive. Untuk menantikan hari depan itu datang kepada saudara. Pray declarative prayers. Doa yang deklarasi, saudara menyatakan dengan suara yang lantang. To declare means to announce. Deklarasi itu berarti mengumumkan. So when we declare, we are actually making a prophetic statement of the future. Jadi ketika kita berdeklarasi itu sebetulnya kita mengumumkan sesuatu yang profetik tentang masa depan kita. We announce what is coming in the future. Kita mengumumkan, kita mengatakan apa yang akan terjadi di masa depan kita. Remember I said in the earlier session that there is power in the tongue. Ingat saudara, saya tadi berbicara mengenai ada kuasa di lidah kita. We speak life or we speak death. Kita bisa berbicara kehidupan atau bisa juga mengatakan kebinasaan atau kematian. If you want to see life in your future, you speak life. You declare life. Kalau saudara ingin melihat kehidupan di masa depan saudara, saudara deklarasikan kehidupan dari mulut saudara. But there is something even more powerful when we declare as children of God. Tapi ada sesuatu yang lebih kuat lagi ketika kita mendeklarasikannya sebagai anak-anak Allah. Our declaration as children of God gives us a double authority. Saudara, deklarasi kita yaitu sebagai anak-anak Allah memberikan otoritas secara double porsi. Because we stand in the authority of the King of Kings and the Lord of Lords. Karena kita berdiri di atas otoritas Raja segala Raja dan Tuhan atas segala Tuhan. You see, the Bible says we are ambassadors of Christ on earth. Di Alkitab dikatakan bahwa di dunia ini kita adalah para duta besarnya Allah. Who does ambassador represent? Saudara, duta besar itu mewakili siapa? Almighty God. Tuhan yang berkuasa, Yesus. So when you declare in the name of Jesus, there is that double authority that God has given you. Jadi ketika saudara mendeklarasikan di dalam nama Yesus, ada otoritas yang double dari kalimat saudara. Ambassador has authority over the nation that he represents. Duta besar memiliki otoritas dari negara yang dia wakili. So you have authority over principalities of power because you represent
kingdom of light. Jadi saudara memiliki otoritas atas segala kuasa-kuasa yang ada karena saudara mewakili kerajaan surga. So when we pray in the name of Jesus, Jadi ketika kita berdoa di dalam nama Yesus, we are actually speaking words that carries God's authority. sebetulnya kita sedang berkata-kata yang membawa otoritas Tuhan. It's as good as God saying the word. Saudara ingat ini, itu sebaik dan selevel dengan seperti Tuhan sendiri yang berkata-kata. So I will urge you, don't just make petition prayer. Jadi saudara, saya minta jangan hanya meminta ketika kita berdoa. What is petition prayer? Apa itu doa petisi, saudara? Give you example. Saya kasih contoh. There was once many times I heard this mother pray like this for her daughter. Saya dengar beberapa kali ada seorang ibu yang berdoa bagi anaknya seperti ini. She will pray every prayer meeting. She will pray something like this. Setiap kali ibadah doa dia akan berdoa seperti ini. Father, I ask that you touch Michelle. Tuhan, aku berdoa supaya Engkau jamah Michelle. Father, I ask that she will know you more. Tuhan, aku minta supaya Engkau mengenali dia lebih lagi. Father, I ask that you remove her from bad company. Tuhan, aku minta supaya Engkau menyingkirkan dia dari perusahaan yang tidak baik. This is what I call petition prayer. Saudara, inilah yang namanya doa petisi, doa meminta-minta. Petition prayer is prayer where you make a request to God out of your heart. Doa petisi adalah di mana kita minta request, kita meminta sesuatu dari Tuhan, dari hati kita. You know, there's nothing wrong in petition prayer. Saudara tahukah sebenarnya tidak ada yang salah dengan doa itu. But if we only pray out of the position of petitioning, we are actually limiting the authority that God has given us. Tetapi saudara, kalau doa yang kita doakan hanya seperti itu saja, sebenarnya kita sedang membatasi otoritas Allah bagi kita. We are not beggars. Saudara, kita ini bukan pengemis. We are royal priesthood. Saudara, kita ini imamat yang rajani. If you keep doing petition prayer, it is like this. Saudara, kalau kita terus-menerus berdoa, meminta-minta, Supposing you are an orphan, itu seperti ini, saudara. Contohnya kalau saudara adalah seorang yatim piatu and you are adopted by the Queen of England. dan ternyata saudara beruntung diadopsi oleh Ratu Inggris. When the Queen adopts you, you become a prince or a princess. Ketika ratu itu mengadopsi saudara, maka saudara akan menjadi mungkin putri atau pangeran. So that's your royal title. Nah, itu adalah gelar kerajaan saudara. But every day you keep saying to yourself, I'm an orphan. I cannot do much. Dan setiap hari saudara ternyata masih tetap mengatakan kepada diri saudara, aku ini yatim piatu, aku tidak bisa ngapa-ngapain. I can only do little things here and there. Saya cuma bisa melakukan ini dan itu saja. You may carry that royal title, but you are not behaving as royalty. Saudara mungkin membawa gelar itu bersama dengan saudara, tetapi saudara tidak bertindak seperti seseorang yang memiliki gelar itu. So that's the same way with us. If we keep petitioning in our prayer, we are acting like beggars. Jadi seperti halnya kita, saudara, kalau kita berdoa terus-menerus meminta-minta, kita ini seperti pengemis. We are not exercising our authority. Kita tidak melatih otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Just look at Prince Charles. Coba saudara lihat Pangeran Charles. Prince Charles of England is supposed to be the crown prince. Pangeran Charles dari Inggris sebetulnya dia itu yang akan naik tahta berikutnya. But he's not really acting as the crown prince, is he? Tetapi kalau saudara lihat, dia tidak berlaku sebagaimana selayaknya pangeran yang akan naik tahta, bukan? Through his behavior, he's not acting like a crown prince. Melalui tingkah lakunya, dia tidak berlaku demikian.
Does that take his royalty away from him? Apakah itu mencabut status pangeran dari kerajaan itu darinya, saudara? No, he's still a prince. Tidak, dia tetap seorang pangeran. But he could lose his destiny as a crown prince. Tetapi dia bisa kehilangan tujuan hidupnya di masa depan, yaitu menjadi seorang raja di Inggris. Can you see that? Saudara bisa melihat ini? So, once you have made a petition, you have made your request known to God. Jadi ketika saudara mulai menaikkan petisi saudara, saudara itu sedang memberitahukan request saudara kepada Tuhan. Believe that God has heard you. Percayailah bahwa Tuhan sudah mendengar saudara. And you begin to move from petition to declaration. Dan saudara mulai berpindah dari doa petisi kepada doa deklarasi. Because when you declare something, you are declaring in faith. Ketika saudara mendeklarasikan sesuatu, saudara itu mendeklarasikannya dengan iman. So I was teaching this mother to pray for Michelle. Jadi akhirnya saya kembali lagi, saya sedang mengajari ibu ini untuk berdoa bagi Michelle. So I said to her, rather than praying, God touch Michelle's heart, Lord draw Michelle to you, you should pray like this. Jadi saya mengajarkan daripada ibu berdoa terus minta Michelle, Tuhan berikan Michelle ini, berikan itu. Engkau harus berdoa seperti ini, ibu. Father, I thank you for Michelle. Engkau harus berdoa, Tuhan aku bersyukur atas Michelle. I thank you, Lord, your word says, children are a gift from God. Aku katakan aku bersyukur karena anak-anak itu adalah anugerah dari Tuhan. Michelle is a gift from you. Michelle itu adalah kado yang indah darimu, Tuhan. And Lord, you don't give bad gifts, you give good gifts. Dan Tuhan, aku tahu bahwa Engkau tidak pernah memberi kado yang buruk, Engkau selalu memberi yang terbaik. And therefore, Lord, I declare Michelle is a good gift from you. Oleh karena itu aku deklarasikan Tuhan bahwa Michelle adalah kado yang terindah yang Kau berikan And baginya. therefore, Lord, I declare that she carries the nature of Christ in her. Oleh karena itu aku berdoa Tuhan supaya Michelle membawa kebangsaan surgawinya di dalam I hidupnya. thank you, Lord, that you will impart the fire of holiness on her. Dan Tuhan, aku bersyukur karena Engkau akan impartasikan api kekudusan itu di dalam hidupnya. Fire that's going to dispel the powers of darkness that's attacking her. Api yang akan menghanguskan segala kerajaan kuasa gelap yang berusaha menyerangnya. In the name of Jesus, I command every fiery dart to be diverted from her. Dan di dalam nama Yesus aku berdoa supaya semua api kegelapan yang berusaha menyerangnya disingkirkan daripadanya. That's how you exercise your kingly authority. Itulah saudara bagaimana kita harus melatih otoritas kerajaan yang Tuhan berikan kepada kita. If you see a thief coming into your house, Kalau saudara melihat ada seorang pencuri yang masuk ke rumah saudara, you don't stand there and say, please go away. saudara kan tidak hanya duduk diam dan kemudian berkata, tolong Pak, I pergi don't Pak. want to see you in my house. Saya tidak mau lihat kamu Pak, tolong pergi Pak. No, you probably will get something and chase him out. Enggak kan, saudara pasti mungkin akan mengambil sesuatu dan kejar dia. Because he's an intruder in your house. Karena dia adalah penyusup di rumah saudara. He has no right in your house. Dia tidak memiliki hak di dalam rumah saudara. So you serve him an eviction notice, you chase him out. Jadi akhirnya ketika saudara menjumpai dia, saudara akan kejar dia. That's how you fight the powers of darkness. Itulah bagaimana kita berperang melawan kuasa kegelapan, saudara. That's how you see the kingdom of God come on earth. Itulah bagaimana kita melihat kerajaan Allah datang di dunia ini. Declarations are weapons of warfare that we need to use. Deklarasi adalah senjata di medan perang yang harus kita gunakan. We do that in the authority of Jesus. Kita lakukan itu dengan otoritas dari Tuhan Yesus. We need to speak forth the word of God Dan kita harus mengucapkan secara lantang firman Tuhan. and declare to the powers of darkness. Dan menyatakan hal itu kepada kuasa kegelapan. And Isaiah 49 says, my mouth is like a sharpened sword. Dikatakan di dalam Yesaya 49 bahwa mulutku adalah seperti pedang bermata dua yang tajam. See that the words that come out of your mouth are like sharpened sword. Saudara lihat bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut saudara adalah seperti pedang yang tajam.
Words that will release the destiny that God has for you. Kata-kata yang akan melepaskan hari depan yang Tuhan sudah persiapkan bagi saudara. See, when we declare the word of the Lord, Ketika kita mendeklarasikan firman Tuhan, we bind up the work of the enemy, kita mengikat pekerjaan si iblis, and at the same time we release God's blessings. dan pada waktu yang sama kita sedang melepaskan berkat Tuhan. And we speak that in boldness. Dan kita perkatakan itu dengan berani. We speak out of God's heart through His word. Dan kita perkatakan itu keluar dari hati Tuhan melalui firman-Nya. My friends, that's how you stand as the doorway. Saudara, begitulah saudara harus berdiri sebagai gerbang pintu itu. You shut the door to the enemy. Ketika ada musuh di depan kita, tutup pintu itu. You open the door of God Dan membuka pintu bagi Tuhan. to bring heaven to earth. Untuk membawa turun surga itu ke dunia. So don't just pray inside. Jadi saudara jangan hanya berdoa dari dalam saja. If there is something that is really bothering you, Kalau ada sesuatu yang mungkin mengganggu saudara, speak out. sesuatu yang saudara unek-unek yang ingin saudara keluarkan, perkatakan itu. Sometimes whisper alone is not enough. Saudara kadang-kadang berbisik itu tidak cukup. When you are really in a warfare, you need to give a shout. Saudara kadang-kadang ketika kita berada di medan perang, kita tidak berbisik tapi kita berteriak. Raise up a war cry against the enemy. Saudara tegakkan suara saudara dan berteriak di medan perang melawan musuh. When you see soldiers going to war, you don't see soldier charging out like, let's go, let's go. Ketika saudara melihat ada tentara yang akan berperang, saudara kan nggak mungkin lihat tentara itu. No, they gallop the horses and they say, charge! Dan mereka akan mengambil kuda dan mereka berteriak, maju. They shout. Mereka berteriak. They encourage one another. Dan mereka menguatkan satu sama lain. They go out in full force. Dan mereka keluar dengan kekuatan yang penuh. Look at Goliath and David. Saudara kita lihat Goliat dan Daud. The Bible says the army of Israel was afraid of Goliath. Saudara dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa pada saat itu tentara Israel takut pada Goliat. Why were they afraid? Mengapa takut saudara? They did not fight against him. Karena dia tidak berperang melawan itu. It says the army of Israel keep retrieving. Dan dikatakan bahwa sebenarnya musuh dari bangsa Israel itu mundur saudara. Do you know the minute you show fear, the enemy will come forward? Saudara tahu tidak, ketika saudara menunjukkan ketakutan saudara, maka musuh itu yang akan maju. Fear is always the weapon that he used to attack us. Ketakutan adalah salah satu senjata yang selalu musuh gunakan untuk melawan kita. There's a big difference between Israel's army and David. Ada perbedaan yang begitu besar antara tentara Israel dan Daud, saudara. What did David do? Apa yang Daud lakukan? His mouth. He said, "How dare you defy my God?" Daud mengatakan, berani-beraninya engkau melecehkan Tuhanku. Today, I'm gonna cut you down. Hari ini aku akan merobohkanmu. Do you think David would have gone out and say to Goliath in a whispering voice, "I'm gonna cut you down"? Apakah saudara berpikir bahwa Daud datang kepada Goliat dan berbisik-bisik? How dare you? No! How dare you? Today I shall cut down your head. Dia akan keluar dan berteriak, beraninya kamu, hari ini kepalamu akan terpisah dari badanmu. Because he knew God was with him. Karena Daud tahu bahwa Tuhan bersama-sama dengan dia. That's what we need to do in declaration. Saudara, itulah yang harus kita lakukan, kita deklarasikan. Of course, when you declare, you don't just simply declare what you want to declare. Dan saudara, tentu kalau kita deklarasikan sesuatu, bukan apa yang kita inginkan saja yang kita deklarasikan. For example,
Maybe you are a young man, you have been praying for your beautiful princess to come along. Saudara, mungkin saudara adalah seseorang pria muda yang terus-menerus berdoa supaya putri cantik itu datang kepada saudara. And there was this beautiful girl in church or in your office that you really like. Dan ternyata di gereja atau di kantor ada seseorang yang saudara sukai. And then you keep praying, oh God, let her pay attention to me. Dan kemudian saudara terus-menerus berdoa, oh Tuhan, biar dia selalu memandang kepadaku. And then your whispering prayer gets bolder, and one day you begin to shout, in the name of Jesus, you shall be my wife. Dan kemudian ternyata doa saudara yang tadi berbisik-bisik menjadi lantang, di dalam nama Yesus kamu jadi istriku. Is that going to work? Apakah itu bisa bekerja demikian saudara? Maybe not. Did God actually say that this is going to be your wife? Apakah itu benar suara Tuhan yang menyatakan bahwa dia akan menjadi istrimu? If God didn't say so, don't declare. Saudara, kalau Tuhan tidak berkata demikian, jangan katakan itu. You see, wrong declaration is witchcraft prayer. Saudara, deklarasi yang salah itu doa tenung, saudara, doa yang kuasa gelap, sihir. It will bring stronghold on yourself and on that other person. Dan saudara malah akan membangun sebuah kubu di saudara dan di orang itu. I remember there was a girlfriend of mine who just madly was in love with a young man at church. Dan saya ingat saya punya seorang teman wanita yang begitu jatuh cintanya kepada seorang pria di gereja. She was so sure that this is her husband. Dia begitu yakin bahwa pria inilah yang akan jadi suaminya kelak. She went to this man and said, God say you're going to be my husband. Dan dia pergi ke laki ini dan dia berkata, Tuhan katakan kau calon suamiku. And this young man said, if you are going to be my wife, God has to speak to me too. Dan pria ini mengatakan, kalau engkau jadi istriku, Tuhan harus berbicara kepadaku juga. And she vowed she would not marry anyone else. Dan akhirnya dia bersumpah, dia tidak akan menikahi lelaki manapun juga. Unfortunately, God did not speak to the young man about her. Dan ternyata sangat tidak beruntung bahwa ternyata Tuhan tidak berbicara kepada pihak prianya. He married someone else. Akhirnya dia menikah dengan wanita yang lain. Do you know that girl today? She is about 60. She is still single. Dan saudara tahu wanita itu sekarang hampir berumur 60 tahun dan masih single. So you make sure when you pray declaration prayer, it is a word from the Lord. Jadi saudara, kalau saudara mendoakan doa deklarasi itu harus sesuai dengan firman Allah. Use the Bible. Gunakan Alkitab saudara. Everything has to fall in line with the Bible. Semuanya itu harus sesuai sejalan dengan firman Tuhan. Sometimes you may get promises of God through prophetic words that people give you. Mungkin kadang-kadang saudara mendengar janji-janji Allah melalui nubuatan-nubuatan dari banyak hamba Tuhan. But don't just take prophetic word as the rhema, audible voice from God. Jadi saudara jangan terima itu secara bulat-bulat bahwa itu benar-benar suara Tuhan. Every word needs to be tested. Nah saudara, setiap kali kalimat Tuhan atau nubuatan itu turun, semuanya harus diuji. You may need to get confirmation by 2 or 3 others before you actually know that is God speaking. Saudara harus bisa mendapatkan konfirmasi dari 2 atau 3 hamba Tuhan yang lain supaya saudara tahu bahwa itu benar-benar suara Tuhan. And if you know for sure it's the Lord speaking, then you keep declaring that. Dan kalau saudara tahu bahwa itu benar suara Tuhan, maka terus-menerus deklarasikan hal itu. Everything that we pray or declare needs to line up with God's heart. Setiap kali apa yang kita deklarasikan itu harus sejalan dengan hati Tuhan. Just give an example of the power of declaration. Saya akan kasih contoh saudara. And a few years ago in my church, we were going through a very difficult time financially. Ya, beberapa tahun yang lalu di gereja kami sedang mengalami masa-masa yang sulit di dalam hal keuangan. There wasn't enough money to pay the staff salary at the church. Dan bahkan tidak ada cukup uang untuk membayar berkat-berkat hamba Tuhan di gereja kami.
And my pastor was thinking of laying off some of the workers, some of the pastors in order to survive. Dan akhirnya gembala kami berpikir untuk mungkin memberhentikan beberapa pendeta hamba Tuhan supaya bisa berjalan selamat. I was in charge of the prayer ministry. Dan saya pada waktu itu bertugas di dalam pelayanan doa. I told my pastor, no, you can't do that. Saya beritahu gembala saya, tidak bisa begini, Pak. See, pastors are called by God. You can't just lay them off because there's no money. Jadi hamba-hamba Tuhan atau para pendeta ini dipanggil oleh Tuhan. Engkau tidak bisa menghentikannya begitu saja. So I said, let us pray. Jadi akhirnya saya berkata, mari kita berdoa. Pray for a breakthrough financially. Berdoa untuk terobosan secara finansial. So I remember there was one night we were having a prayer meeting at a church. Jadi saya ingat pada waktu itu pada suatu malam kami sedang ada doa malam di gereja. And I was asking God, Lord, give me a scripture in the Bible that I can use to declare for financial breakthrough for the church. Kemudian saya berkata, Tuhan, berikan aku satu ayat di dalam Alkitab yang bisa aku perkatakan mengenai hal permasalahan keuangan ini. And then the Lord gave me Isaiah 45 verse 2. Akhirnya Tuhan memberikan kepada saya Yesaya 45 ayat 2. It says, I will go before you and will level the mountains. Dikatakan bahwa aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung. I will break down gates of bronze and cut through bars of iron. Dan dikatakan, aku hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. So I told the intercessors that were at a prayer meeting. Jadi saya berkata kepada para pendoa syafaat yang hadir di doa malam itu, I said there is a war in the heavenlies that is stopping the finance from coming through. saya katakan bahwa ada peperangan di atas sana yang supaya finansial kita ini berbaik lagi. Let us agree together and declare that God will go before us and God will level the mountains. That means God will break down every obstacle. God will break down gates of bronze. God will cut through the bars of iron that is stopping the finance. Dan saya berkata, mari kita bersatu hati dan berdoa dan memperkatakan bahwa Tuhan yang akan berjalan di depan kita, dan Tuhan yang meratakan gunung-gunung, dan Tuhan yang akan mematahkan palang besi, dan Tuhan yang memecahkan pintu-pintu tembaga. We began to go to war. Dan akhirnya kita mulai maju dalam perang. We declare that God will break those bars and iron gates down. Dan kami mulai perkatakan sesuai dengan firman Tuhan, maka Tuhan yang akan mematahkan palang-palang besi itu. That God will remove those mountains. Dan Tuhan yang akan meratakan gunung-gunung. And then we go into a time of worship. Dan akhirnya kita pun memasuki penyembahan. We worship until we felt the release to stop. Dan akhirnya kami terus-menerus menyembah sampai akhirnya kami merasakan bahwa akhirnya itu mulai berhenti. You know what happened? Apa yang terjadi, saudara? A week later, 1 minggu kemudian, the church received an anonymous check of $1 million. Praise the Lord. 1 minggu kemudian gereja itu menerima cek kosong yang isinya, cek maksudnya tidak ada namanya, jumlahnya ada, saudara, $1 juta. And the church has never been found lacking since then. Dan mulai dari detik itu gereja itu tidak pernah lagi kekurangan, saudara. God is good. Allah itu baik. He will always look after our welfare if we seek Him first. Dan kalau kita mencari dahulu dirinya, bahwa segala sesuatu itu akan ditambahkan oleh Tuhan. I want to give you another example. Saudara, saya akan berikan contoh yang lain. I've always prayed that the Lord will give my children favor everywhere they go. Saudara, saya selalu berdoa supaya Tuhan selalu memberikan kemurahannya atas anak-anak saya kemanapun mereka pergi. In March this year, my younger son received a bad news from his company. Dan saudara, anak saya yang lebih muda tahun ini bulan Maret menerima berita buruk dari perusahaannya. The company was not doing well and they were closing down and he was laid off. Dan akhirnya perusahaan itu tidak berjalan dengan baik ternyata, dan dia harus diberhentikan. Can you imagine how you feel when you receive a letter from the company to say that
your job is finished. Apakah saudara bisa membayangkan ketika saudara menerima surat dan surat itu berkata bahwa pekerjaanmu telah selesai sampai di sini? See, that is something I did not expect at all. Saudara, itu adalah sesuatu yang sebelumnya tidak pernah saya duga-duga. Because just the day before, when my husband and I were praying together, out of my mouth came these words. I wasn't even thinking about it, but out of my mouth came these words, that the favor of God will be a trademark on his life. Karena saudara, satu hari sebelumnya saya dan suami saya berdoa seperti itu. Tadi dikatakan bahwa kepada anak-anak saya kemurahan Tuhan itu akan menjadi trademark, menjadi sesuatu yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan anak-anak saya. That was just the day before. Saudara, itu hanya berselang satu hari saja. And now he received news to say that his job is finished. Dan sekarang dia sudah menerima berita bahwa pekerjaannya diberhentikan. Dia diberhentikan dari pekerjaannya. My son has a lot of properties. Saudara, anak saya memiliki banyak sekali properti. So as a result, he has a big mortgage. Jadi akhirnya saudara, dia memiliki utang pinjaman, maksudnya pinjaman yang banyak di bank. If you are short of just 1 month, 2 months, the bank will come after you. Dan saudara, kalau saudara mungkin sudah telat 1-2 bulan, maka bank itu akan datang dan mengejar saudara. My heart was in anguish. Dan hati saya pun mulai merasakan kesedihan yang dalam. And I began to pray. Dan saya mulai berdoa. And I asked God, Lord, how do you see this situation? Dan kemudian saya mulai berdoa, Tuhan, bagaimana aku bisa melihat situasi ini dengan benar? What is going to be the outcome of this situation? Tuhan, apa yang akan menjadi hasil dari situasi ini? Father, show me. Bapa, tunjukkan kepadaku. Show me how you're feeling about this. Tuhan, tunjukkan kepadaku bagaimana perasaanmu mengenai hal ini. And then a scripture came to my mind. Dan akhirnya ada sebuah ayat yang datang ke pikiran saya. I just felt the Holy Spirit ask me to turn to 2 Kings chapter 4. Dan saya merasakan bahwa Roh Kudus menuntun saya untuk membuka 2 Raja-Raja pasal 4. And as I turned to that page, dan selagi saya membuka halaman Alkitab itu, 2 sentences just stood out to my eyes. Hanya ada 2 kata yang tiba-tiba menonjol di hadapan mata saya. It was like God was speaking to me through those 2 sentences. Sepertinya Tuhan berbicara secara pribadi melalui 2 kata itu. The first sentence says, everything is alright. Kalimat yang pertama adalah segala sesuatunya baik-baik saja. And the second sentence says, I will not leave you. Kalimat yang kedua dikatakan, aku tidak akan meninggalkanmu. That to me was God's Rhema word for me. Bagi saya itu adalah firman Tuhan yang hidup. So I begin to declare every day. Jadi akhirnya setiap hari saya mulai deklarasikan, Father, I thank you. Everything is alright for Clement. Saya katakan bahwa Bapak terima kasih bahwa segala sesuatunya itu baik bagi Clement. You will never leave him. Engkau tidak pernah meninggalkan dia. I thank you, Father. Aku berterima kasih Bapak. 2 weeks later, 2 minggu kemudian, he got a job. dia dapat pekerjaan. It was just a short-term job for 2 months. Pekerjaan jangka pendek saja, 2 bulan, saudara. And that job pays him more than what he was earning before. Dan ternyata gaji yang diterima di pekerjaan itu lebih dari pekerjaan yang dulu. And then just a few weeks ago, we found out that his wife was offered an internship to work in New York. Dan akhirnya 2 minggu lalu kita menerima berita bahwa istrinya mendapatkan berita supaya bisa bekerja secara internship di New York. See, God is so good. Tuhan itu sangat baik.
That job finishes on the 15th of June and they are leaving for New York on the 18th of June. Dan pekerjaan itu selesai pada tanggal 15 Juni dan mereka berangkat ke New York pada tanggal 18 Juni yang akan datang. See the perfect timing of God. Saudara lihat waktu Tuhan yang begitu sempurna. God knew this New York work is coming up. Saudara tahu bahwa Tuhan tahu bahwa pekerjaan di New York ini akan muncul. I didn't know. Tidak ada, bahkan saya pun tidak tahu. So God allowed him to be laid off in March. Jadi akhirnya Tuhan mengizinkan anak saya untuk bisa berhenti dari pekerjaannya pada bulan Maret. Give him this short-term work. Dan akhirnya diberikan pekerjaan jangka pendek. So that he's free to go with his wife to New York. Jadi akhirnya supaya dia bisa pergi dengan bebas dengan istrinya ke New York. And he's earning enough money so that they could go. Dan akhirnya dia bisa mendapatkan uang yang cukup supaya dia bisa berangkat. 3 weeks ago, when I was praying, I felt the Lord say to me, 3 minggu lalu ketika saya sedang berdoa, saya merasa Tuhan berbicara kepada saya. Pray that this company will offer to continue to give him work to do online. Berdoalah supaya perusahaan anakmu ini terus mau memberikan pekerjaan secara online. So I read my son, I said, is it possible for you to do this work online? Dan akhirnya saya berkata kepada anak saya, nak, mungkin nggak kalau perusahaan ini memberikan pekerjaan secara online? He said, yes, possible. I take some work home to do every night. Ya mungkin, karena saya kadang-kadang membawa buku untuk bekerja di rumah kadang-kadang. You know what I do? Saudara tahu apa yang saya lakukan? I begin to pray. Saya mulai berdoa. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. There will be the opportunity for Clement to do online work when he is in New York. Bahwa ada akhirnya kesempatan untuk bekerja secara online bagi Clement ketika dia berada di New York. So that God will continue to provide the finance. Sehingga Tuhan terus-menerus menyediakan keuangan. So I call a friend of mine. Dan akhirnya saya telepon salah satu teman saya. Agree with me that this company will offer online work for him to do when he's in New York. Mari kita bersatu hati, menyatukan hati dan setuju supaya perusahaan ini mau memberikan pekerjaan secara online ketika anak saya berada di New York. So we pray together on the phone. Jadi akhirnya di telepon kami berdoa bersama-sama. You know what happened? Apa yang terjadi? The next day, the CEO of the company called him. Esok harinya pemimpin perusahaan menelpon anak saya. Call him to his office and say, "Hi Clement, what is your plan when you finish on the 15th of June?" Kemudian ditanyakan, Clement, kalau kau selesai bekerja nanti pada tanggal 15 bulan Juni, apa rencanamu? So then he told his boss, "Oh, I'll be going to New York on the 18th with my wife." Kemudian dia mengatakan rencananya bahwa tanggal 18 akan berangkat ke New York dengan istrinya. And then he said, Kemudian dia berkata, "Would you like to do online work for us?" kemudian tiba-tiba ia berkata, maukah kamu untuk bekerja secara online bagi perusahaan ini? He said, "Sure." Dia katakan, tentu. Seek the goodness of God. Saudara lihat kebaikan Allah? Yeah. And then last week, Dan kemudian minggu lalu, as I was praying, selagi saya berdoa, the Lord says, pray that when he comes back, this company will offer him permanent job. berdoalah supaya ketika dia kembali lagi ke rumah, perusahaan ini akan menawarkan pekerjaan tetap. I didn't tell my son I'm praying this. Saya belum beritahu anak saya kalau saya berdoa untuk hal ini. Again, I asked my friend to pray with me. Saya sekali lagi meminta teman saya untuk berdoa dengan saya. That was Thursday. Itu hari Kamis. Friday, I received an email from my son. Jumat saya menerima email dari anak saya. He said, "I have been in the meeting with the managers of the company all day today." Dikatakan bahwa seharian penuh saya sedang ada meeting dengan para manajer di perusahaan saya. After the meeting, the CFO of the company called me to his office. Dan kemudian setelah pertemuan itu usai, CFO datang kepada saya dan memanggil saya secara pribadi. And he said to me, Dan dia berkata kepada saya, "We like you very much. kami sangat
senang apabila Anda berada di We are sini. very happy with your work. Kami menyukai hasil pekerjaan Anda. What do we need to do to offer you a permanent job in the company? Dan ternyata perusahaannya tanya, apa yang harus kami lakukan supaya kamu mau bekerja secara permanen di tempat ini? My son said, I'm not interested in doing just accounting work in my next job. Dan kemudian anak saya katakan, saya tidak tertarik kalau saya mengerjakan accounting saja seperti ini. I'm looking for a managerial position. Saya mencari posisi seorang manajer. And he said, okay, I will create a managerial position for you. Dan dia katakan, aku akan menyiapkan bagimu untuk supaya kamu bisa menjadi manajer. You see, this is what I'm trying to illustrate to you. Inilah yang ingin saya ilustrasikan kepada saudara. Once you feel the Lord speaking to you about something, Ketika saudara merasa bahwa Tuhan berbicara kepada saudara mengenai suatu hal, don't just leave it on the shelf. saudara jangan hanya letakkan itu di rak. You begin to prophesy about that word. Saudara mulai bernubuat tentang firman itu. You begin to ask God to open up the way for you. Mulai minta kepada Tuhan supaya Dia yang bukakan jalan bagi kita. And when you do that, Dan ketika engkau melakukan itu, you're going to see that the kingdom of God come. engkau akan melihat bahwa kerajaan Allah itu datang. So how do you declare? What do you declare then? Jadi apa yang saudara harus deklarasikan? In everything that you do, you must always declare the favor of God. Setiap apa yang saudara lakukan, yang harus saudara deklarasikan adalah kemurahan Tuhan belaka. Because God longs to give favor to His children. Karena Tuhan begitu senang untuk meletakkan kemurahannya bagi anak-anaknya. He wants His favor to touch every aspect of our lives. Tuhan ingin supaya kemurahannya itu menyentuh setiap aspek yang ada di dalam kehidupan kita. Pray for favor in what you do. Berdoa untuk kemurahan atas segala yang kau lakukan. Even the psalmist prayed in Psalm 90 verse 17. Bahkan di dalam Mazmur 90 ayat 17. May the favor of the Lord God rest upon us. Establish the work of our hands, God. Establish the work of our hands. Dikatakan dalam Mazmur 90 Mazmur 90 ayat 17 dikatakan bahwa kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Declare favor of God to establish the work of your hands in the things that you do. Nyatakan bahwa kemurahan Tuhan akan ada dan nyata di setiap kehidupan kita dan setiap apa yang kita kerjakan. Ask God to give you favor so you will have success. Minta kepada Tuhan supaya Tuhan mencurahkan kemurahannya dan saudara berkemenangan. Declare favor with people that you are working with. Nyatakan kemurahan Tuhan dengan teman-teman saudara bekerja dimanapun saudara ada. Because it is His favor that it will even cause people who are against you to turn towards you. Karena kemurahan Tuhanlah yang bisa menyebabkan orang-orang yang membenci saudara berbalik menjadi seseorang yang senang kepada saudara. Favor will cause people who have unjustly treated you to turn around. Kemurahan Tuhanlah yang bisa menyebabkan orang-orang yang memperlakukan saudara secara tidak adil menjadi berbalik 180 derajat. Favor of God will cause a change of heart on your enemy. Kemurahan Tuhanlah yang akan menyebabkan hati musuh saudara berubah. If you need promotion, you ask for favor. Ketika saudara butuh promosi, saudara minta kemurahan Tuhan. Because when we invoke the favor of God on us, it all causes people's eyes to be open to the way to look at us the way God looks at us.
Karena ketika kita melibatkan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka semua mata orang lain akan terbuka dan melihat kebenarannya itu. You become a distinguished person. Saudara akan menjadi seseorang yang dihargai, dikenal. Eyes will be open to see you as someone special. Mata-mata akan terbuka dan melihat bahwa saudara ini seseorang yang spesial. Favor of God will cause someone in authority, in influence to act on your behalf. Kemurahan Tuhan akan menyebabkan seseorang yang memiliki pengaruh di dalam segala hal supaya bisa memihak kepada saudara. Favor of God will raise up someone of influence to help you to be promoted, to move ahead. Kemurahan Tuhan bisa menyebabkan seseorang atau petinggi itu membuat saudara mendapatkan promosi. Favor is what brings us victory. Kemurahan itulah yang membawakan kemenangan kepada kita. So we need favor in our work. Saudara, jadi kita butuh kemurahan Tuhan di pekerjaan kita. We need favor in our personal relationship. Kita butuh kemurahan Tuhan di dalam hubungan pribadi kita. In our working relationship. Di dalam hubungan pekerjaan kita. We need favor to get that contract signed if you are believing God for a contract. Saudara, kita butuh kemurahan Tuhan supaya kontrak yang kita butuhkan itu bisa ditandatangani. Favor will allow doors to be opened that have been shut. Saudara, kemurahan Tuhan itu akan menyebabkan pintu-pintu yang tertutup itu menjadi terbuka semua bagi kita. And then you begin to ask God to protect His plan and purpose for you. Dan kemudian saudara mulai meminta kepada Tuhan untuk melindungi setiap rancangan dan rencananya bagi hidup kita. There are a few scriptures that you can use to ask God to open up the way for you. Ada beberapa ayat-ayat yang bisa saudara gunakan untuk membuka mata pengertian saudara. 2 Samuel 7 verse 25. This is a very important scripture everyone should use to pray. 2 Samuel 7 ayat 25. And now, Lord God, keep forever the promise you have made concerning your servant and his house. Do as you promised, so that your name will be great forever. The men will say, the Lord Almighty is God over Israel. Dikatakan di dalam ayat 25 dan 26. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu, maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel, maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. God has spoken His promises to the household of David. Tuhan sudah mengatakan firman-Nya kepada seluruh isi anggota keluarga Daud. Did David receive their word? Apakah Daud menerima firman itu? Did he believe it? Apakah Daud percaya akan firman itu? Yes. Yes. He accepted it. Dia menerimanya. He began to thank God for it. Dia mulai bersyukur kepada Tuhan akan hal itu. And he said, God, keep your promise forever concerning your servant and his household. Dan dikatakan, Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya. Father, do as you have promised. Dan Tuhan lakukan seperti yang kau janjikan itu. David was reminding God to keep His promise. Daud sedang mengingatkan Tuhan untuk menjaga janjinya itu. So that the name of Jesus will be glorified through us. Supaya nama Tuhan bisa dipermuliakan melalui kehidupan kita semua. God wants to glorify His name through us. Tuhan ingin namanya dimuliakan melalui kita semua. God wants people to see Him through us. Tuhan ingin supaya orang-orang bisa melihat Dia yang ada di dalam kita, melalui kita. And this is why He wants to shower down His favor on us. Dan oleh karena itulah mengapa Tuhan ingin mencurahkan kemurahan-Nya atas kita. So that we will be a distinguished people. Supaya kita bisa menjadi orang-orang yang begitu berbeda dan dikenal. Psalm 23 verse 5 to 6. Mazmur 23 ayat 5 sampai 7.
You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, and my cup overflows. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Ya, di dalam bahasa Indonesia hanya ayat 5 dan 6 saja. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Pray that prayer every day. Saudara setiap hari doakan doa ini, That God prepares a table before you. bahwa Tuhan yang menyiapkan hidangan bagiku. He anoints you and your cup is overflowing. Tuhan mengurapi saudara dan cawan saudara itu melimpah-limpah. Goodness and mercy shall follow you. Bahwa kebajikan dan kemurahan belaka yang mengikuti kita. Signs and wonders will follow you. Tanda-tanda dan mujizat akan mengikuti langkah saudara. That you will dwell in God's house. That means you will carry the presence of the Lord. Bahwa saudara akan tinggal di dalam rumah Tuhan, yang artinya saudara itu membawa hadirat Allah kemanapun saudara pergi. And there is another scripture I used to pray every day. Dan ada satu ayat lagi yang saya biasanya doakan untuk sehari-hari. Proverbs 3:3-4. Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart. Then you will win favor and a good name in the sight of God and man. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Always remember, Selalu ingat saudara, you want the favor of God, saudara menginginkan kemurahan Tuhan, you want a good name, saudara ingin nama hal-hal yang baik, you must always walk in love and faithfulness. saudara harus terus-menerus berjalan di dalam kasih dan kebenaran. Love and faithfulness are like the two wings of the birds. Kasih dan kesetiaan adalah seperti dua sisi sayap dari burung. A bird needs both wings to fly. Dan saudara, burung itu butuh kedua belah sayapnya untuk terbang. You need love and faithfulness. Saudara butuh kasih dan kesetiaan. Tie it around your neck. Kalungkanlah itu, Carry it in your heart bawa every day. itu di dalam hatimu setiap hari. No matter what you do, Apapun yang kau kerjakan, even when God promotes you, bahkan ketika Tuhan mempromosikan kau, remember love and faithfulness. ingatlah kasih dan kesetiaan. Remember to love God and love people. Ingatlah untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamamu. Remember to be faithful. Ingat untuk tetap setia. Remember the example of Joseph. Ingatlah saudara kisah Yusuf When he's promoted, ketika dia dipromosikan. he never abused his promotion. Dia tidak pernah menyalahgunakan promosi itu. He allowed love and faithfulness Dia membiarkan kasih dan kesetiaan itu to rule his heart. untuk menguasai hatinya. I believe the Lord is bringing us into a season of fulfillment. Saya percaya Tuhan sedang membawa kita kepada suatu musim pemenuhan, penggenapan. You may be facing some giants now, Mungkin sekarang saudara sedang menghadapi beberapa masalah raksasa. but learn to be like Joshua and Caleb. Tapi saudara belajar menjadi seperti Yosua dan Kaleb. Don't look at the giants. Jangan lihat raksasanya, Look at the fruits. lihatlah buah-buahnya. The fruits are the promises of God. Buah-buahnya itu apa saudara? Janji-janji Allah. Believe that, yes, there may be giants around you, but God is going to swallow up those giants. Percayalah bahwa ya memang benar mungkin secara kasat mata itu semua raksasa di depan, tapi Tuhan akan menelan semuanya itu. Begin to take hold of what is in your heart. Mulailah untuk berpegang kepada apa yang dikatakan di dalam hati saudara.
Become spiritual giants like Joshua and Caleb. Saudara, jadilah raksasa rohani seperti Yosua dan Kaleb. My friends, it's time to move on. Saudara, ini waktunya untuk kita maju. Time to see the deliverance of God's promises on your lives. Waktunya untuk melihat pembebasan Allah atas hidup kita. Begin to declare that it's a new day that the Lord has given you. Mulai untuk nyatakan bahwa ini adalah hari baru yang Tuhan berikan. Declare that you are the doorway to the heaven and earth. Mulai nyatakan bahwa saudaralah pintu gerbang antara surga dan bumi. Declare that you are His highly favored ones. Nyatakan bahwa saudara semua adalah orang-orang yang dihargai Allah. You are the carrier of His glory on the earth. Engkau semuanya, kita semua adalah orang-orang yang membawa kemuliaan Allah di dunia ini. Amen. And remember what Jesus said. Dan ingat apa yang Yesus katakan? Whatever you ask in my name, apapun yang kau minta di dalam namaku, believe it, you have received it, percayailah bahwa engkau telah menerimanya, and it shall be yours. dan itu pasti akan menjadi milikmu.